Shalom, jumpa lagi di Weekend with Jesus. Renungan hari ini diambil dari Lukas bab 11 ayat 27-28. Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau." Tetapi ia berkata, "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya." Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, pasti semua orang itu tanpa terkecuali mendambakan kebahagiaan dalam hidupnya. Saya sebagai seorang ibu dan juga saudara-saudara sebagai orang tua pasti mengalami kebanggaan dan kebahagiaan ketika anak-anaknya berprestasi. Berprestasi di sekolah, kemudian mendapatkan pekerjaan yang sukses. Orang tua pasti bangga dan berbahagia. Nah, berbicara tentang kebahagiaan, kebanyakan orang menilai dan mengukur dari sisi apa? Materi atau yang terlihat secara kasat mata. Ya. Orang yang berkelimpahan hidupnya, banyak mobil, rumahnya besar. Nah, pasti ini orang bahagia. Saya punya suatu kesaksian, suatu kisah sepasang suami istri muda. Mereka rumahnya besar, pekerjaannya sukses, anaknya 4, pengasuhnya juga 4, pembantunya banyak. Ya, setiap hari suami udah bekerja pagi-pagi untuk pergi ke tempat kerja naik Mercedes-Benz, istrinya naik BMW ke tempat kerjanya sendiri-sendiri dan pulang malam hari sehingga mereka tidak berjumpa dengan anak-anaknya, dan itu terjadi setiap hari. Ya. Nah, kalau ada liburan mereka ke luar negeri bersama-sama dengan keempat anaknya, juga dengan pengasuh-pengasuhnya yang 4 orang itu. Nah, orang melihat bahwa inilah keluarga yang berbahagia. Benarkah demikian? Sebenarnya faktanya tidak demikian. Banyak orang kaya, orang terkenal, hidupnya merana dan tidak berbahagia. Dan memang ternyata pada pasangan ini mereka sudah ada di ambang perceraian. Mengapa? Karena suami berselingkuh, istri juga berselingkuh. Keluarga ini tidak mengalami kebahagiaan. Ternyata kekayaan, harta benda, kedudukan, uang, segala sesuatu yang ada di dunia ini tidak mampu memberikan kebahagiaan yang sejati. Semuanya bersifat semu. Nah, sekarang siapa yang berbahagia menurut Yesus? Di ayat 28 dikatakan, yang berbahagia adalah yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Pertama, mendengarkan firman Allah ini penting sekali. Karena iman akan timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Dan firman itu adalah sumber inspirasi. Firman itu menyembuhkan. Firman itu memperbaiki kehidupan, memperbarui kehidupan. Contoh, ada seorang wanita pendarahan 12 tahun. Dia tidak sembuh-sembuh. Dan dia mendengar Yesus yang menyembuhkan banyak orang. Mendengar. Dan ketika Yesus datang ke kotanya, wanita ini tergerak untuk datang kepada Yesus, memohon kesembuhan. Dan dia datang kepada Yesus dengan menyeret badannya yang mengalami pendarahan itu. Dan dia punya iman bahwa asalku jamah jubahnya, aku menjadi sembuh. Dan itu dia perkatakan. Dan ketika dia menjamah, berhentilah seketika itu juga pendarahannya. Kemudian Yesus berkata, "Hai wanita, imanmu menyembuhkan." Sembuhlah wanita itu. Dan dia merasa bahagia. Jadi setelah mendengar, dia juga melakukan. Dia memelihara firman itu. Dan dia pergi ke Yesus. Di dalam Yakobus 1 ayat 25
Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan tekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Saudara dikasih Tuhan, saudara ingin memiliki hidup yang bahagia, jadilah pelaku firman Tuhan. Amin. Saya Jane Hanjaya, pengajar SEP Surabaya. Saksikan terus Weekend with Jesus di channel ini setiap hari Sabtu. Tuhan Yesus memberkati.